Halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran kita mengenai tenses. Nah, untuk melanjutkan materi kita, di video kali ini kita akan membahas dua topik yang sangat penting. Yang pertama, present perfect, dan yang kedua, present perfect continuous. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajarannya, yuk kita lihat dulu apa aja sih tujuan pembelajaran kita ketika kita sudah selesai mempelajari kedua topik tenses ini. Oke, teman-teman. So, by the end of this lessons, you will be able. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan penggunaan present perfect tense. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk dan penggunaan present perfect continuous tense. Yang ketiga, membedakan antara aksi yang sudah selesai dan aksi yang masih berlanjut. Yang keempat, teman-teman mampu menggunakan kedua tenses ini secara benar baik di dalam kalimat maupun di dalam conversation. Oke? So, let's move to our first material. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari yang pertama mengenai present perfect. Jadi teman-teman, present perfect itu digunakan untuk membicarakan kejadian yang dimulai di masa lalu, tetapi masih ada hubungannya dengan keadaan sekarang. Nah, di sini ada 3 fungsi dari present perfect ini. Yang pertama, give new information or news. Artinya, kita memberikan informasi yang baru dan masih penting sekarang. Contoh, I have arrived in London. Nah, kalimat ini menyampaikan informasi baru. Saat ini, orang tersebut sudah tiba di London. Aku sudah tiba di London. Nah, yang kedua, talk about repeated actions over time. Yaitu, kegiatan yang terjadi berulang sejak masa lalu sampai sekarang. Contoh, I have visited California every summer since I was 18. Artinya, kegiatan ini terus dilakukan dari dulu hingga sekarang. Every summer, okay? So, the number 3, describe unfinished past events. Yaitu kejadian yang dimulai di masa lalu, tetapi belum selesai. Contoh, Olivia has gone on a trip to Egypt. Nah, artinya di sini, Olivia sudah pergi dan sampai sekarang belum kembali dari Mesir. Egypt itu Mesir, oke? Nah, dengan memahami 3 fungsi ini, teman-teman bisa mengenali kapan present perfect digunakan. Oke, setelah kita mempelajari mengenai apa sih fungsi present perfect, let's move to the next material. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membentuk present perfect. Bagian ini sangat penting ya, jadi saya akan menjelaskannya dengan perlahan. Oke, untuk struktur dasar present perfect adalah subject plus have plus past participle. Bisa have, bisa has ya. Nah, untuk subjeknya tentunya kita sudah tahu ya. Untuk have atau has, materi sebelumnya sudah menjelaskan ya, kalau have itu I, we, they, sementara has, ya benar, he, she, it. Oke? Nah, untuk past participle itu, ini bentuk ketiga dari kata kerjanya. Jadi, untuk past participle ini adalah bentuk ketiga, bukan bentuk kedua yang seperti materi sebelumnya. Oke? Nah, sekarang mari kita hubungkan ke contoh yang ada di slide ini. Nah, untuk yang positif ada di sini I have arrived in London. Nah, untuk subjeknya I have, past participle-nya arrived. Jadi arti dari kalimat ini, saya sudah tiba di London. Nah, untuk kalimat negatif, di sini ada you haven't cleared the table. It's a mess. Nah, haven't di sini singkatan dari have plus not. Artinya, sampai sekarang mejanya masih belum rapi. Nah, untuk kalimat selanjutnya di sini ada John has just washed the dishes. Di sini artinya John baru saja mencuci piring. Has just di sini artinya baru saja. Oke? Nah, di sini untuk kalimat tanya, have you cleaned up your bedroom? Nah, untuk kalimat tanya di sini, have itu digeser ke depan, subjeknya di tengah, dan past participle-nya tetap di belakang.
Pertanyaan ini sering digunakan untuk menanyakan apakah suatu tindakannya sudah selesai sampai saat ini. Oke, jadi dengan penjelasan ini teman-teman seharusnya akan lebih mudah mengerti bagaimana membentuk present perfect ini sendiri. Oke? Nah, setelah how to form, kita akan membahas materi selanjutnya. Yaps, regular dan irregular past participles. Nah, present perfect selalu membutuhkan bentuk kata kerja past participle ya. Ada dua jenis, regular dan irregular. For regular, cukup tambahkan ed. Irregular, bentuknya tidak beraturan dan harus dihafal. Oke, di sini ada contoh masing-masing. Teman-teman bisa lihat, bisa cek. Contohnya di sini be menjadi been, buy menjadi bought, come menjadi come. Nah, untuk help di sini menjadi help tambah ed di sini. Need menjadi needy tambah ed di sini. Walk menjadi walk tambah ed di sini. Oke? Jadi kuncinya di sini teman-teman harus paham, terutama untuk yang irregular ini harus banyak baca-baca kamus. Oke? Nah, sekarang kita akan move to the next material. It's about gone versus been. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan gone dan been ya. Untuk has atau have gone to berarti orangnya pergi dan belum kembali. Contoh, she's gone to Florida. Artinya dia masih di Florida. Nah, untuk has atau have been to, di sini ada contohnya. I've been to Florida. Artinya pernah ke sana, tapi sekarang sudah kembali. Nah, berarti orangnya pernah pergi dan sudah kembali lagi, tidak di Florida lagi. Oke? Nah, itu perbedaan antara gone versus been. Oke? Sekarang kita bahas mengenai the present perfect continuous. Ini part 2 ya, materi yang kedua. Tadi itu kan present perfect. Dan yang sekarang present perfect continuous. Oke. Tenses ini teman-teman menunjukkan aktivitas yang dimulai di masa lalu. Tapi masih berlangsung sampai sekarang atau baru saja selesai tetapi efeknya masih ada atau masih terasa. Contoh, I have been painting the house all day. I'm exhausted. Artinya, proses mengecat terjadi sepanjang hari. Dan sekarang masih ada pengaruhnya, yaitu kelelahan, exhausted. Nah, so in here we'll discuss how to form. Oke. Jadi, untuk membentuk present perfect continuous, di sini ada rumusnya. Subject plus have or has plus been plus verb in. Contohnya, I have been painting the house. Oke, jadi kita bisa lihat ya, rumusnya di situ udah tertera ya. Nah, ada contoh lainnya. I have been cooking this evening. Nah, aktivitas ini masih berlangsung atau baru selesai. Contohnya, he has been waiting for the past 4 an hour. He's going to be late for work. Nah, di sini ada penekanan pada lamanya kegiatannya. Jadi intinya di sini fokus pada durasi dan proses, bukan hasil. Oke? Nah, di sini kan kita sudah mempelajari nih apa saja itu present perfect continuous, how to form. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari secara dalam apa aja sih perbedaan antara present perfect dengan present perfect continuous. Nah, untuk present perfect itu fokus on result, pada hasil. Contohnya, I've cooked dinner. Artinya, hasilnya sudah selesai. Makanannya sudah siap. Untuk contoh-contoh lainnya, di sini kita bisa lihat ya di tabel. Ada untuk running. Vicky has been running. Jadi di sini masih terasa capeknya. Ada yang berikutnya untuk present perfect. Vicky has just run a race. Jadi artinya lombanya sudah selesai. Ada hasil. Dan yang berikutnya for eating. I've been eating too much cake. Nah, di sini artinya adalah suatu kebiasaan atau prosesnya.
Dan di sini untuk present perfect, I've eaten all the cake. Artinya kuenya sudah habis, yaitu hasilnya kuenya sudah habis. Nah, di sini present perfect continuous, we've been looking at houses. Nah, ini proses mencari rumahnya. Sementara untuk present perfect, we've bought a new house. Ada hasil rumah baru, rumahnya yang sudah terbeli. Nah, dengan membandingkannya, teman-teman dapat memahami kapan menekankan proses dan kapan menekankan hasil. Oke? Nah, teman-teman, kita sudah selesai nih mendapatkan apa aja perbedaan dari present perfect continuous versus present perfect. Ingat, untuk present perfect, use to talk about actions that started in the past and are now finished. Artinya ada hasilnya. Sementara untuk present perfect continuous, use to talk about actions that started in the past and are still happening or were happening recently. Jadi masih berproses, oke? Nah, teman-teman, untuk materi pokoknya kita sudah mempelajarinya, sudah membahasnya. Sekarang kita akan lanjut ke latihan. Tentunya kita harus latihan ya, bukan hanya teori-teori saja, kita harus mempraktekkan soal-soalnya. Oke, untuk teman-teman, silahkan di-pause dulu videonya seperti biasa. Baru nanti setelah teman-teman mengerjakan ke-7 soal ini, bisa dilanjutkan lagi untuk menonton dan untuk mengecek apakah jawaban teman-teman sudah benar atau masih salah. Oke? Oke ya teman-teman, sekarang mari kita lihat kunci jawabannya dan saya akan jelaskan alasannya supaya teman-teman benar-benar paham mengenai kedua materi ini. Oke? Langsung saja untuk soal yang pertama. Choose the correct form. Has been or has gone. Anna blank to Japan. She is still there. She is still there. Nah, jawabannya adalah Anna has gone. Karena Anna masih berada di Jepang dan belum kembali. Nah, untuk soal yang kedua, complete the sentence using present perfect. I my homework. Nah, jawaban di sini adalah I have finished my homework. Kita menggunakan have finished karena pekerjaan rumahnya sudah selesai dan hasilnya berpengaruh sekarang. Jadi bisa menonton TV. Nah, untuk soal yang ketiga, jawabannya adalah have bought. Di sini irregular verb, jadi past participalnya adalah bought, bukan buy. Tambah id, bukan, oke? Karena berasal dari kata buy. Oke, untuk yang soal keempat, kita bisa langsung lihat ya. Untuk jawabannya itu adalah I have been studying for 2 hours. Di sini kita memilih jawaban B karena kita memilih present perfect continuous. Karena kan ada tadi kalimat you look tired. Nah, ini menunjukkan prosesnya masih terasa sampai sekarang, masih berlanjut sampai sekarang. Oke? Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah have been working. Nah, di sini kan mereka bekerja ya sejak pagi dan belum selesai. They have been working on the project all morning. They are still not finished. Nah, that's why jawabannya adalah have been working. Kita lanjut soal nomor 6. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi jawaban yang benar. Kalimat yang benarnya apa? Oke? Di sini ada A sama B. She has cleaned her room. She has been cleaning her room. Jadi jawaban yang benar adalah she has been cleaning her room. Kenapa? Karena ini adalah aksi yang belum selesai. Karena memakai present perfect continuous dan fokus pada prosesnya, bukan hasil akhir. Karena kan di sini describes an unfinished action. Oke? Oke, yang number 7. Choose the best explanations. Why do we use the present perfect? Ingat, definisi present perfect itu tadi apa? Oke, jawabannya adalah to talk about actions that are finished but have an effect now. Nah, ini adalah fungsi utama present perfect. Bukan untuk aksi yang sedang berlangsung, itu adalah fungsi untuk present perfect.
tetapi aksi yang sudah selesai. Oke? Baik, teman-teman, kita sudah mempelajari apa itu present perfect dan apa itu present perfect continuous. Kita kan juga sudah latihan soal ya, dan juga sudah mengecek apakah jawaban teman-teman sudah benar atau tidak. Semoga penjelasan dan latihan tadi membantu teman-teman memahami cara membedakan kedua tenses ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terus semangat belajar bahasa Inggris. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada tugas. Jadi teman-teman, buatkan 5 kalimat dengan konteks present perfect dan 5 kalimat dengan konteks present perfect continuous. Okay? So that's all for today. Have a great day everyone. See you.